ada. Aulia. Aulia Alma. Dibuka suaranya Aulia. Halo, Aulia. Ya, belum bisa. Coba sekarang Fasade Siti Feni. Suaranya dibuka. Kipas angin, kipas angin. Ya, saya tanya lagi tentang kipas angin. Apa sih fungsi dari kipas angin? Nabila. Kok Nabila sudah ya tadi ya? Dinda. Apa sih fungsi dari kipas angin? Kalian sudah pernah lihat kipas angin, tahu kipas angin? Contoh fungsi dari kipas angin itu sendiri. Yang jelas untuk apa, Dinda? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, yang jelas beberapa alat sederhana, yaitu di sini yang diinginkan adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Daripada kita kipas-kipas gitu ya, capek, ceklek, sudah dapat anginnya. Intinya satu apa? Kita menginginkan adanya angin tanpa harus keluar angin yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, ya. Itu pun belum tentu kita mendapatkan angin. Jadi paling mudah yaitu adanya kipas angin, tetapi dengan syarat harus ada listrik. Masih banyak lagi, ya. Tidak hanya listriknya saja, ada komponen-komponen yang ada pada kipas angin. Sehingga yang namanya kipas angin bukan merupakan dari pesawat sederhana. Ya, pesawat sederhana itu adalah definisinya yaitu alat bantu yang tersusun sederhana yang dapat meringankan atau memudahkan pekerjaan manusia. Sekali lagi, ya, memudahkan pekerjaan manusia. Bukan alat mekanik, tidak harus mekanik ya. Jadi alat yang sangat sederhana. Sekali lagi, sangat dan sangat sederhana. Yang dapat meringankan atau memudahkan pekerjaan manusia. Itu D6. Bukan sapa? Pak Ari. Wis ono aku mau. Sekali lagi dengar ya suara saya ya anak-anak. Dengar. Oh, terima kasih. Ya, memudahkan pekerjaan manusia. Ya, jadi bukan berarti gayanya besar jadi kecil, bukan kecil jadi besar, bukan. Yang penting yaitu memudahkan pekerjaan manusia. Misalkan kita mau memindahkan benda dari bawah ke atas, bagaimana caranya? Apakah perlu kita lempar? Tidak. Ya, ada bisa menggunakan katrol. Memindahkan air dari sumur ke atas, bagaimana caranya? Dengan katrol. Tapi ada yang tidak sederhana, anak-anak. Apa itu menggunakan apa? Kalau yang tidak sederhana, ada yang tahu? Sekarang ini kan sudah tidak sederhana memindahkan air sumur ke atas. Menggunakan apa? Ada yang tahu? Gunakan apa? Pompa ya? Pompa. Iya, tinggal tombol keluar ya. Itu bukan sederhana lagi. Itu bukan sederhana. Tapi awalnya memang harus sederhana. Dari kesederhanaan itu akan menimbulkan hal-hal yang lebih baik lagi. Tapi kita pelajari yang lebih sederhana. Selain itu, yaitu pesawat sederhana, yaitu yang bisa memberi manfaat yang banyak, antara lain seperti mengubah bentuk energi, mengurangi gaya, besar jadi kecil, kecil jadi besar, dan memperbesar kecepatan. Dari cepat ya, itu namanya percepatan. Dan mengubah arah. Kita misalkan ingin mendorong, hasilnya malah terbalik, kedorong ya.
kita mendorong ke depan, hasilnya ke belakang, kita mengangkat ke atas, hasilnya menuju ke bawah. Itu selalu yang diinginkan dari apa yang manusia inginkan. Berikutnya, jenis-jenis dari pesawat sederhana yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Itu ada katrol, ada roda berporos, ada bidang miring, ada pengungkit. Ya, sekali lagi ada katrol. Nanti yang kita bahas nggak semuanya anak-anak ya. Saya ingin di antara kalian semua yang kita bahas terlebih dahulu yang menurut kalian itu katrol kah, roda berporos kah, bidang miring atau pengungkit. Jadi tetap saya serahkan ke kalian dulu untuk memudahkan pembelajaran. Ini ingat sekali lagi ini hanya pelatihan ya. Nanti ke depannya kalian akan lebih baik lagi ya, lebih baik lagi. Ini hanya untuk pelatihan. Nah, untuk sementara saya ingin tahu di antara kalian yang kita pelajari hari ini yang katrol, roda berporos, bidang miring atau pengungkit. Ayo siapa? Saya tanya dulu sama Fania Agatha. Fania, kita ngambil yang mana dulu? Ya, Pak. Pengungkit, roda berporos, bidang miring apa? Apa? Biar saya catat. Emma? Pilih yang mana? Ya, masih bingung. Coba sekarang berikutnya Fadito Putra. Saya ingin dengar suaranya Fadito. Pak. Apa? Kenapa? Suaranya apa? Jelas nggak ya Fadito? Jelas, Pak. Kenapa? Apa? Pilih yang mana? Yang perlu saya jelaskan nanti. Apakah katrol, pengungkit, apa bidang miring, apa roda berporos? Saya lebih bingungnya sama bidang miring ya. Oh, bidang miring ya. Oke deh, bidang miring ya. Memindahkan benda dari bawah ke atas dengan menggunakan prinsip bidang miring ya. Oke, berikutnya Irmaniar Putri. Iya, Pak. Ya, pilih yang perlu saya jelaskan nanti yang mana? Katrol, bidang miring, pengungkit, apa roda berporos? Katrol. Katrol. Memindahkan benda dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah ya. Ya. Terakhir. Ini. Oh, udah satu ya. Sakil. Sakwil. Sakil. Ya, Pak. Pengen tahu komunikasinya Sakil? Bidang miring. Bidang miring. Oke. Ya, bidang miring ya. Ya sudah, kita ambil dulu ke bidang miring. Kita bahas tentang bidang miring dulu. Setelah itu kita ke berikut. Jadi tidak harus seperti yang ada di PPT tadi. Ya. Tidak harus katrol, tidak harus roda berporos, bidang miring. Di sini ada pengungkit tuas ya. Jadi kita lihat dulu tentang bidang miring. Ya, ini ada beberapa macam alat yang mempermudahkan manusia yang menggunakan prinsip bidang miring. Antara lain yang satu ada yang namanya mur dan baut ya.
ada bidang miring itu dari peti yang dipindahkan ke mobil, yaitu ada lagi tangga, ada yang namanya pisau, ada tata, ada sampingnya itu apa itu? Ya. Di sini bagaimana caranya memudahkan benda dari bawah ke atas. Di sini ada yang namanya, ini nggak terlalu mendetail, yaitu bagaimana supaya benda itu lebih mudah dipindahkan dengan tidak memerlukan energi yang terlalu besar. Ya, misalkan peti itu besar, berat banget. Untuk memindahkan ke atas, ya, itu dengan menggunakan gambarannya ada papan. Papannya itu bisa pendek, bisa panjang. Ya. Semakin panjang, peti itu didorong sehingga menuju ke atas, itu lebih ringan mana? Papannya panjang atau papannya pendek? Kalau pendek, itu membuat sudut antara bidang datar dan bidang yang ke atas, itu sudutnya lebih besar. Tetapi kalau panjang, sudutnya lebih kecil. Sehingga yang terjadi, ya, untuk memudahkan, semakin sudutnya semakin besar, untuk memberikan energi pada peti semakin besar. Seakan-akan besar, ya, energi yang kita berikan besar. Tetapi beda lagi kalau papannya lebih panjang. Nah, untuk menggunakan persamaan rumus-rumus bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil mekanik yang lebih kecil, ya, maka papannya harus lebih panjang. Saya nggak menuliskan persamaan bagaimana mendapatkan keuntungan mekanis, ya, keuntungan yang paling besar atau paling kecil agar benda bisa berpindah. Begitu juga pisau. Pisau itu ada yang tajam, ada yang tidak. Bagaimana untuk memudahkan? Harus betul-betul tajam. Sehingga untuk menggunakan memotong lebih mudah. Memotong apa saja, semakin tajam memotongnya lebih mudah. Tangga juga sama. Tangga kalau semakin panjang, ya, semakin panjang, maka orang naik dari bawah ke atas itu lebih ringan. Walaupun semakin jauh, tetapi energi yang kita perlukan tidak terlalu besar. Beda kalau tanjakannya lebih tinggi, ya, lebih terjal. Pendek sih cepat, tapi perlu energi yang lebih besar. Seperti kalau kalian naik tangga sekolah dari tangga yang sebelah utara dan selatan, menurut kalian yang paling enak tangga yang sebelah selatan atau sebelah utara? Biasanya kalau ingin cepat, yang selatan, Pak. Cepat apa? Iya, tapi energi yang perlukan lebih besar. Tapi untuk yang energinya kecil, lebih baik naik yang sebelah utara. Ya, lebih lama, tapi tidak perlu energi yang sangat besar. Itu salah satu contoh untuk memudahkan kerja manusia, ya, pakai tangga. Terus kita bahas lagi tentang katrol. Ya, katrol. Ya, itu ada katrol, ya. Ada yang pertama katrol tetap tunggal, ada katrol tunggal tetapi bebas. Ada yang katrolnya tetap dan satu katrol bebas. Sebetulnya masih banyak lagi katrol, ada yang namanya ini, ada katrol tetap, ya, katrolnya tetap, tidak ada yang, tetapi banyak sekali katrolnya. Namanya takal, ya, atau katrol majemuk. Mana yang paling mudah digunakan? Nah, paling mudah tergantung situasi dan kondisi, ya, situasi dan kondisi. Bagaimana cara menggunakan? Jadi tidak semuanya, Pak, yang katrol tetap tunggal itu FK-nya sama dengan FB-nya, gaya puasa sama gaya bebasnya sama, tetapi beda dengan katrol tunggal bebas, ya. FK-nya sama dengan setengah FB, FK-nya sama dengan SB, lebih kecil FK-nya, tetapi tergantung di mana kita menggunakannya. Kalau ingin memindahkan
air ke atas ya dengan katrol itu yang paling enak yang mana? Yang katrol tetap tunggal. Kenapa? Ya walaupun sama tetapi memudahkan daripada kita ngambil nyelup ya ke atas terus tanpa ada katrol ya semuanya sama tapi ini untuk memudahkan. Yang berikutnya ada katrol tunggal bebas dan yang sampingnya katrol tetap dan satu katrol bebas. FK-nya sama dengan setengah FB, FK-nya sama dengan setengah FB. Tapi lebih enak mana? Lebih mudah mana? Lebih mudah yang satu katrol tetap dan satu katrol bebas, 2 katrol. Walaupun gaya kuasanya, FK-nya sama dengan setengah FB-nya. Walaupun hasilnya sama, tetapi di sini bukan mendapatkan hasil dari gaya kuasanya FK-nya, tetapi bagaimana yang paling mudah. Yang sering kita lakukan itu bagaimana cara yang paling mudah. Yang terakhir yaitu tentang katrol majemuk. Ya, ini lebih mudah lagi. Akan tetapi untuk katrol majemuk ini jarang digunakan, ya jarang digunakan. Yang paling enak lagi itu katrol yang seperti digunakan untuk katrol mobil derek ya. Pernah lihat mobil derek yang lagi memindahkan mobil yang sangat besar hanya perlu tenaga 1 orang, tetapi dengan cara bantuan katrol. Ya itu saja dulu untuk sementara untuk pembelajaran tentang pesawat sederhana tentang katrol dan bidang miring. Ini roda berporos, tapi yang ini ada namanya tuas. Ini yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada tuas golongan 1, tuas golongan 2, tuas golongan 3. Apa saja tuas golongan 1 ya. Ya. Pada tuas ya, yang diutamakan yaitu hubungan antara titik tumpu, beban, dan kuasa. Di manakah letak titik tumpu dan di manakah letak beban. Ya, itu aja dulu sementara. Ya, mungkin di antara kalian masih ingin tahu pembelajaran ke depannya. Kurang berapa menit? Ya? 10 menit. Ya, ini hanya permulaan ya untuk ke depannya nanti pembelajaran modelnya seperti ini anak-anak ya. Ini masih belum maksimal, nanti akan lebih maksimal lagi. Ya, ini belum maksimal, nanti akan lebih maksimal lagi. Dan ada tanya jawab terus seperti ini. Ya, saya tanya dari tengah dulu, Elisa Andika. Elisa, mungkin ada yang kurang jelas dari pembelajaran pada pagi ini? Yang bidang miring kurang jelas, Pak. Bidang miring, ya memang bidang miring harus dijelaskan lebih detail lagi. Ya, terima kasih Elisa Andika. Naswa? Tidak ada. Tidak ada. Dinda? Tidak ada, Pak. Yes. Nabila Sur? Ya? Tidak ada, Pak. Iya. Faza? Siti? Faza de Siti? Tidak ada, Pak. Sip. Marsa? Tidak ada, Pak. Ada apa? Irmaniar Ayu Putri? Tidak ada, Pak. Oh, ada satu-satu. Hidayatul? Tidak ada, Pak. Oke. Seka? Tidak ada, Pak. Anasta? Tidak ada, Pak. Sip. Aulia Al? Aulia? Alma? Sakil? Sakil? Bagaimana Sakil? Fadito? Tidak ada. Kinaya? Tidak ada, Pak. Emma? Tidak ada, Pak. Sip. Fania?
Fani ya? Ya, ini salah satu contoh ya. Ini belum ada praktek. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Tidak hanya mata pelajaran IPA saja ya. Nanti kalian bisa menggunakan praktek bagaimana dan akan ditunggu oleh gurunya di depan Zoom. Tapi kalian praktekkan satu persatu di rumah. Tetapi alat-alatnya sebelumnya kalian akan dipersiapkan. Salah satu contoh gambaran yaitu misalkan ada dua benda ya, contoh ini aja, saya tutup dulu pembelajaran ini untuk apa? Latihan pembelajaran untuk apa? Bidang apa? Pesawat sederhana. Saya berikan contoh, mungkin ada yang pernah lihat. Ini ada dua benda, yaitu spidol dan bolpen. Kalau saya jatuhkan, ya, itu mana yang lebih dahulu ke bawah. Dan nanti kalian bisa praktikkan di rumah masing-masing. Nanti saya tanya satu persatu. Misalkan seperti itu contohnya. Ya, kalian harus tunjukkan praktik di rumah. Biasanya diberikan waktu 2, 3, atau 5 menit. Setelah itu ditanya oleh gurunya, mana yang lebih dahulu sampai di bawah. Setelah itu, kalian harus bisa memberikan jawaban masing-masing. Dan biasanya gurunya di depan ini sudah menyiapkan daftar hadirnya masing-masing akan pertanyaan, sehingga sambil bertanya, sambil menyelesaikan administrasi, penilaian bagi mereka yang sudah melakukan kegiatan dan memberikan alasan-alasan. Dan pembelajarannya tetap ke depannya nanti seperti ini anakku. Nah, mudah-mudahan dalam pembelajaran pagi ini atau pelatihan pada hari ini dapat lebih baik, ya, akan lebih baik lagi untuk ke depannya. Sudah, Mbak? Ya, terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi